Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rustiana Widaryati, SPMP, salah satu pengajar dan dosen tetap di program studi D3 Budidaya Ikan Politeknik Seruyan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Saya sudah berkarir sebagai dosen kurang lebih 17 tahun, dan selama 17 tahun, saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang budidaya ikan. Salah satu mata kuliah yang sesuai bidang keahlian saya adalah nutrisi dan teknologi pakan. Kita saya akan menyampaikan informasi umum terkait mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan. Mata kuliah ini memiliki peran penting di program studi D3 Budidaya Ikan karena merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum, dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan untuk materi dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing, yaitu ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Sebelum proses pembelajaran dimulai, pada awal semester saya mempersiapkan rencana pembelajaran semester berbasis OBE, di mana dalam penyusunan terdapat adanya keterkaitan antara CPL, CPMK, sub CPMK, level belum, lomba kerja mahasiswa, bahan ajar, metode pembelajaran aktif seperti case method dan project based learning, serta adanya asesmen ketercapaian CPMK. Selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan. Ini mempelajari konsep dasar nutrisi ikan yang meliputi kebutuhan nutrien seperti protein, lipid, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Juga mempelajari proses pencernaan dan metabolisme nutrien, kebutuhan nutrisi pada berbagai stadia kehidupan ikan, serta hubungan nutrisi dengan pertumbuhan, kesehatan, reproduksi, dan kelangsungan hidup ikan. Mata kuliah ini juga membahas berbagai bahan baku pakan, karakteristik dan kualitas bahan baku, teknik formulasi pakan, serta teknologi pembuatan pakan mulai dari proses penepungan, pencampuran, pencetakan, pengeringan, penyimpanan, hingga evaluasi mutu pakan. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari pemanfaatan bahan baku lokal, pakan fungsional, efisiensi penggunaan pakan, serta penerapan teknologi pakan yang berkelanjutan melalui kegiatan teori, praktikum, studi kasus, dan proyek formulasi pakan. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebutuhan nutrisi ikan, mengevaluasi kualitas bahan baku dan pakan, merancang formulasi pakan yang sesuai kebutuhan ikan budidaya, serta menerapkan teknologi pembuatan pakan secara efektif dan efisien untuk mendukung keberhasilan usaha budidaya perikanan. Rangkaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah meliputi CPL 1 sikap. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, etis, dan proporsional dalam bidang budidaya perairan. CPL 2, pengetahuan. Mahasiswa menguasai konsep nutrisi ikan, bahan baku pakan, formulasi pakan, teknologi pembuatan pakan, dan evaluasi kualitas pakan. CPL 3, keterampilan umum. Mahasiswa mampu menganalisis data dan menyelesaikan permasalahan budidaya secara ilmiah. CPL 4, keterampilan khusus. Mahasiswa mampu merancang, formulasi, dan memproduksi pakan ikan sesuai kebutuhan nutrisi berbagai spesies budidaya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pada akhir perkuliahan ini ada 6. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar nutrisi ikan dan fungsi nutrien. CPMK 2, mahasiswa menganalisis kebutuhan nutrisi ikan berdasarkan stadia pertumbuhan. CPMK 3, mahasiswa mengevaluasi kualitas bahan baku pakan.
CPMK 4, mahasiswa menyusun formulasi pakan ikan menggunakan metode formulasi. CPMK 5, mahasiswa menerapkan teknologi pembuatan pakan ikan skala laboratorium. CPMK 6, mahasiswa merancang pakan ikan yang efisien dan berkelanjutan. Sub CPMK 1.1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian nutrisi ikan dan ruang lingkup nutrisi dalam budidaya perairan. 1.2, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara nutrisi, metabolisme, pertumbuhan, dan kesehatan ikan. 1.3, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi nutrien dan asam amino bagi pertumbuhan ikan. 1.4, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi lipid dan asam lemak bagi ikan. 1.5, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi karbohidrat sebagai sumber energi bagi ikan. 1.6, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi vitamin dan mineral dalam metabolisme ikan. Sub CPMK 2.1, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan protein ikan pada fase larva, benih, pembesaran, dan induk. 2.2, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan energi ikan berdasarkan stadia pertumbuhan. 2.3, mahasiswa mampu membandingkan kebutuhan nutrisi beberapa spesies ikan budidaya. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan. Yang pertama, pengantar nutrisi dan teknologi pakan ikan. Yang kedua, nutrisi protein dan asam amino. Yang ketiga, nutrisi lipid dan asam lemak. Yang keempat, nutrisi karbohidrat dan energi. Yang kelima, vitamin dan mineral. Yang keenam, kebutuhan nutrisi berbagai jenis ikan. Yang ketujuh, bahan baku pakan hewani. Yang kedelapan, bahan baku pakan nabati. Yang kesembilan, evaluasi kualitas bahan baku. Yang kesepuluh, formulasi pakan metode Persen Square. Yang ke-11, formulasi pakan biaya minimum. Yang ke-12, teknologi pembuatan pakan. Yang ke-13, pengujian kualitas fisik pakan. Yang ke-14, pakan fungsional meliputi probiotik, prebiotik, dan fitobiotik. Yang ke-15, efisiensi penggunaan pakan dan FCR. Yang ke-16, presentasi proyek formulasi pakan. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini beragam. Salah satunya diktat mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan ikan yang saya susun, dan juga buku-buku teks lainnya terkait bidang ilmu nutrisi pakan ikan. Sebelum perkuliahan dimulai, saya melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa karena kami membuat kesepakatan yang masuk di dalamnya tata tertib, proses penilaian, jam perkuliahan, dan waktu pengumpulan tugas. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya melakukan beberapa pendekatan untuk melihat tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya ajarkan. Saya menggunakan teknologi berupa video dan PowerPoint. Dan itu saya juga menggunakan pendekatan pembelajaran berupa student center learning. Dalam hal ini, mahasiswa tidak hanya menerima informasi dari dosen secara pasif, tetapi aktif mencari, memahami, mendiskusikan, dan mengembangkan pengetahuan sendiri, lebih mandiri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Tadi SCL yang saya terapkan dalam pembelajaran nanti case method, melakukan analisis kebutuhan nutrisi, project based learning, penyusunan formulasi dan pembuatan pakan ikan berbasis bahan baku lokal, dan praktikum, evaluasi bahan baku, formulasi pakan, pembuatan pakan, dan pengujian kualitas pakan. Untuk sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus, aksi dan materi yang disampaikan
dilakukan secara langsung melalui tatap muka di kelas maupun melalui Zoom dan Google Meet. Kegiatan sinkronus pada mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan seperti diskusi kasus formulasi pakan dan kebutuhan nutrisi ikan, serta presentasi hasil tugas kelompok. Adapun secara asinkronus, di mana mahasiswa dapat mempelajari video pembelajaran, membaca bahan ajar, mengerjakan tugas di Google Classroom, sedangkan untuk diskusi dan pertanyaan bisa dilakukan melalui WhatsApp Group. Untuk kegiatan asinkronus pada mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan ini dilakukan dengan menonton video pembelajaran tentang klasifikasi bahan baku pakan ikan, membaca modul atau e-book nutrisi ikan, dan mengerjakan kuis melalui Classroom. Evaluasi pembelajaran mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan didapat dari beberapa komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan secara individu maupun berkelompok, penilaian keterampilan dan pemahaman dalam praktikum, ujian tengah semester berupa soal-soal sesuai level taksonomi Bloom, serta ujian akhir semester berupa proyek penyusunan formulasi dan pembuatan pakan ikan yang tertuang dalam rubrik penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah menyelesaikan materi di mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan. Bobot penilaian mata kuliah, kehadiran 5%, kuis 5%, tugas individu dan keaktifan kelas 10%, tugas kelompok 5%, praktikum 25%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan untuk mahasiswa program studi D3 Budidaya Ikan Politeknik Seruyan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Kita bertemu lagi di mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan ikan. Sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing agar ilmu yang didapat hari ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi perkuliahan. Hari ini silakan isi Google Form yang sudah Ibu bagikan. Ya, sudah selesai? Baik. Sebelum mengikuti perkuliahan, Ibu akan menyampaikan tentang materi pembelajaran yang diharapkan dalam mengikuti pembelajaran ini. Silakan dibacakan capaian pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar nutrisi ikan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan fungsi nutrien yang dibutuhkan ikan. 3. Menjelaskan kebutuhan nutrisi ikan berdasarkan kebiasaan makan dan stadia pertumbuhan. Oke, selanjutnya akan silakan nomor 4 dan 5-nya. Yang keempat, menganalisis pengaruh kandungan nutrisi pakan terhadap pertumbuhan ikan. Yang kelima, memberikan solusi terhadap permasalahan budidaya yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kandungan nutrisi pakan. Oke, baik. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar nutrisi ikan, mengidentifikasi jenis dan fungsi nutrien yang dibutuhkan oleh ikan, serta menganalisis hubungan antara kandungan nutrisi pakan dan pertumbuhan ikan melalui penyelesaian studi kasus yang nanti diberikan. Sebelum memasuki materi tentang kebutuhan nutrisi ikan, Ibu ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah kalian lihat ikan yang diberi pakan setiap hari, tetapi pertumbuhannya tetap lambat? Apa hal tersebut bisa terjadi? Pertumbuhan ikan yang lambat meskipun diberi pakan setiap hari dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kualitas pakan yang kurang baik atau kandungan nutrisinya tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Misalnya,
Kadar protein yang terlalu rendah akan menyebabkan ikan kekurangan bahan untuk membentuk jaringan tubuh. Apakah ada hal lain yang menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi lambat? Izin jawab. Selain faktor pakan, kondisi kualitas air seperti suhu, pH, dan oksigen terlarut yang tidak optimal juga dapat menurunkan nafsu makan dan efisiensi pemanfaatan pakan. Keberhasilan pertumbuhan ikan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pakan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas nutrisi dan lingkungan pemeliharaan. Di sini yang terpenting bukan hanya kualitas pakan, tetapi juga kualitas nutrisi yang terkandung di dalam pakan. Keberhasilan budidaya ikan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pakan yang diberikan, tapi juga oleh kandungan nutrisi yang terdapat dalam pakan tersebut. Oke, sekarang ibu mau bertanya lagi, seperti apa sih pertumbuhan ikan yang cepat dan yang lambat? Menjawab, Ya. jika ukuran tubuh lebih besar dan seragam respon makan tinggi, warna tubuh cerah dan normal, sedangkan pertumbuhan ikan lambat jika ukuran tubuh kecil dan tidak seragam. Sebagian ikan tampak kurus, respon makan menurun, kualitas pakan rendah, atau manajemen pemberian pakan yang kurang tepat. Betul sekali ya. Jadi sebenarnya kalau dari bentuk tubuh sudah terlihat bahwa ikan yang bertumbuh cepat dan yang lambat seperti apa. Kalau yang cepat otomatis badannya agak tumbuh, sedangkan kalau dia lambat berarti badannya agak tumbuh. Cuma kalau terkait respon makan, kalau ikan itu sudah stres ketika diberi makan dia tidak akan memberikan makan. Otomatis ada faktor-faktor yang mempengaruhi apakah produksinya buruk, yang tidak mendukung dia untuk berselera mengambil makan. Oke, sekarang ibu tanya, nutrisi ikan. Ikan adalah tumbuhan yang mempelajari zat makanan yang diperlukan oleh ikan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan tubuh. Nutrien yang terdapat dalam pakan akan digunakan sebagai sumber energi, pembentukan jaringan tubuh, serta pengaturan berbagai proses metabolisme. Ilmu yang mempelajari zat-zat makanan yang diperlukan oleh ikan. Nah, zat-zat makanan itu berupa protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Itu sangat diperlukan oleh ikan. Dan setiap ikan itu memiliki kebutuhan dari nutrien itu nilainya berbeda. Oke, kenapa jadi setiap ikan itu memiliki kebutuhan nutrien berbeda? Karena ada yang namanya kebiasaan makan. Jadi ada penggolongan jenis ikan berdasarkan kebiasaan makan, yaitu herbivora, carnivora, dan omnivora. Oke, jadi mereka memiliki presentasi untuk nutrien itu berbeda. Nah, ini adalah jenis-jenis nutrien yang dibutuhkan ikan. Yang pertama, protein. Protein berfungsi sebagai bahan pembangun jaringan tubuh, pembentukan enzim, hormon, dan sistem imun. Dan nutrien yang kedua adalah lipid atau lemak. Lipid berfungsi sebagai sumber asam lemak esensial yang dibutuhkan dalam pertumbuhan, reproduksi, dan menjaga kesehatan manusia. Yang ketiga, karbohidrat. Fungsinya apa? Fungsi karbohidrat itu sebagai sumber energi yang murah dalam kalkulasi pakan. Kalau kekurangan karbohidrat suatu pakan itu tidak akan menyuplai energi, dan biasanya ikan akan mengambil energi dari protein. Kalau mengambil energi dari protein, fungsi utama protein sebagai pertumbuhan itu akan berkurang. Otomatis ikan akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Kemudian ada vitamin, mineral, dan apa fungsinya? Vitamin dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting untuk berbagai proses metabolisme. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, penurunan daya tubuh, hingga kematian. Vitamin C sering menjadi perhatian utama dalam budidaya ikan karena berperan dalam pertumbuhan, imunitas, dan ketahanan terhadap stres. Jadi vitamin yang biasa dipakai untuk pertumbuhan itu adalah vitamin C. Jadi selain untuk pertumbuhan juga dia meningkatkan imunitas atau ketahanan tubuh, berat stres, atau perubahan kualitas air. Saya melalui teori yang dipelajari hari ini,
Konsep kebutuhan nutrisi kan juga didukung oleh berbagai hasil penelitian. Jadi ada kegiatan penelitian yang pernah dilakukan ibu bersama mahasiswa pemanfaatan bahan herbal dan probiotik sebagai suplemen pakan untuk meningkatkan imunitas dan pertumbuhan ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pakan tidak hanya ditentukan oleh kandungan protein, lemak, dan karbohidrat, tetapi juga adanya bahan tambahan yang mampu mendukung kesehatan dan pertumbuhan ikan seperti probiotik dan bahan-bahan alam. Tadi bahwa omnivora dan karnivora itu adalah contoh-contohnya. Kalau jenis karnivora dia ikan nila, dan omnivora ikan gurame, kemudian karnivora ikan gabus. Untuk dosis kebutuhan protein ikan nila apa? Protein sekitar 25 sampai 35%. Jadi kalau dibandingkan omnivora dan karnivora, nilai protein untuk ikan nila karena dia jenis omnivora lebih rendah. Ya. Sedangkan yang untuk omnivora, berapa proteinnya? Jadi berkisar antara 30 sampai 40%. Jadi ketika kita ingin membuat pakan buatan, yang harus ditentukan di awal adalah protein ini. Kasus pertumbuhan ikan yang lambat sering ditemukan di lapangan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan dalam kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Suriah. Salah satu permasalahan yang dihadapi pembudidaya adalah rendahnya efisiensi pakan akibat kurangnya pemahaman tentang kebutuhan nutrisi ikan. Itu materi yang kita pelajari kali ini memiliki manfaat praktis untuk membantu menyelesaikan masalah budidaya di masyarakat. Sekarang kita akan melakukan diskusi terkait dari studi kasus yang sering dialami oleh pembudidaya. Maksudnya adalah pembudidaya ikan nila mengeluhkan pertumbuhan ikan yang lambat. Setelah dilakukan evaluasi, diketahui bahwa pakan yang digunakan hanya mengandung protein 18%. Berdasarkan kasus tersebut, apa saja yang perlu dianalisis? Nomor 1, apakah kadar protein tersebut sudah sesuai buktikan dalam hasil pemasaran? Yang kedua, apa dampaknya terhadap pertumbuhan ikan? 3. Bagaimana solusinya dapat diberikan? Silakan kalian diskusikan tentang kasus ini dan jawab 3 pertanyaan itu nanti yang ditanyakan setelah diskusi. Tadi kan sudah dikenalkan diskusi secara kelompok, dan sekarang itu mau menanyakan hasil analisis kalian. Pertama, apakah kadar protein tersebut sudah sesuai untuk ikan nila pasca pembesaran? Silakan dari kelompok kalian siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Ogi. Menurut saya tidak sesuai. Ikan nila hasil pembesaran umumnya memerlukan pakan dengan kandungan protein sekitar 25 sampai 35%, tergantung ukuran ikan dan sistem budidaya yang menggunakan kandungan protein 18% tergolong rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi ikan untuk pertumbuhan yang optimal. Oke, sekali ya. Jadi pertanyaan dari teman saya itu jawabannya protein pakan tidak sesuai. Seharusnya untuk ikan nila pasca pembesaran itu 25 sampai 35%. Berarti harus diganti pakan mengandung protein yang tinggi. Terus apa solusi yang kalian bisa berikan terhadap budidaya ikan tersebut? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Pilih, oke. Izin menjawab. Dengan mengganti pakan kandungan protein yang sesuai, yaitu sekitar 25 sampai 35% untuk pasien pembesaran ikan nila. Memilih pakan berkualitas yang memiliki keseimbangan protein, lemak, vitamin, dan mineral. Menerapkan manajemen pemberian pakan yang tepat, baik dari segi jumlah maupun frekuensi pemberian. Memantau kualitas air,
agar proses metabolisme dan pertumbuhan ikan berlangsung optimal. Melakukan evaluasi pertumbuhan secara berkala melalui pengukuran bobot dan panjang ikan. Jika memungkinkan, menambahkan suplemen seperti probiotik atau bahan herbal yang telah terbukti dapat meningkatkan kesehatan dan efisiensi pemanfaatan pakan. Oke, betul sekali. Jadi solusi yang kalian sebutkan pertama yang diterima adalah berarti pakan dengan kandungan protein yang lebih sesuai. Yang kedua, menerapkan manajemen jumlah pakan yang tepat. Kemudian membeli pakan berkualitas. Apa kesimpulan kasus yang sudah Ibu berikan dari kesimpulan? Kesimpulannya adalah kasus pertumbuhan lambat pada ikan nila disebabkan oleh penggunaan pakan dengan kandungan protein yang terlalu rendah, yaitu hanya 18%. Kadar protein tersebut belum memenuhi kebutuhan nutrisi ikan nila. Fase pembesaran yang umumnya berkisar antara 25 sampai 35%. Akibatnya, pertumbuhan ikan terhambat, efisiensi pakan menurun, dan waktu pemeliharaan menjadi lebih lama. Solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan pakan dengan kandungan protein yang sesuai kebutuhan ikan, memperbaiki manajemen pemberian pakan, serta menjaga kualitas lingkungan budidaya agar pertumbuhan ikan dapat berlangsung secara optimal. Terima kasih. Diskusi kita pada pagi ini sangat baik sekali, dan saya harap hasil dari analisis kalian ini bisa kalian ingat dan mungkin bisa diterapkan di lingkungan masyarakat yang di sekitar kalian. Baik, kesimpulan pada pertemuan kita di pokok pembahasan kebutuhan nutrisi ikan adalah yang pertama, bahwa nutrisi merupakan faktor penting dalam keberhasilan budidaya. Kedua, nutrien utama yang dibutuhkan ikan meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Yang ketiga, protein merupakan nutrien utama untuk pertumbuhan. Yang keempat, kebutuhan nutrisi berbeda pada setiap spesies dan stadia pertumbuhan. Yang kelima, formulasi pakan yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan, kesehatan, dan efisiensi budidaya. Materi kebutuhan nutrisi ikan yang telah kita pelajari hari ini tidak hanya penting dalam aspek teoritis, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi hasil dari penelitian kemudian disampaikan melalui pengabdian kepada masyarakat. Makanya kadang ibu menyisipkan penelitian di mata kuliah, dan hasilnya itu bisa diterapkan ke masyarakat. Seperti yang kalian lakukan tadi adalah analisis kasus. Baru kalian telah dengan beberapa referensi, ternyata penyebabnya adalah protein yang rendah, protein pakan yang rendah, kemudian manajemen pemberian pakannya juga tidak sesuai. Demikian materi mengenai kebutuhan nutrisi ikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Ibu. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya dengan materi formulasi pakan ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dalam mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada program studi D3 Budidaya Ikan Politeknik Seruyan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.